Nah sekarang kita rame lagi nih ngebahas pick up kan jadinya. Oke, mau tahu seberapa penting sih pick up ini harus dimiliki gitu oleh Koperasi Merah Putih sampai kita tuh harus impor dari India. Boleh dikasih gagasannya dulu nggak? Kenapa kita Koperasi Merah Putih itu harus punya mobil pick up ini gitu? Mungkin dari Kang Hendra dulu. Ya, Sapinas. Jadi ini kan konsep awalnya adalah bagaimana bagian dari program Koperasi Desa Merah Putih yang mana koperasi itu tujuannya supaya memutar ekonomi di pedesaan, termasuk bagaimana menyerap hasil-hasil bumi dari petani-petani lokal gitu kan. Nah, udah pasti kan membutuhkan alat distribusi, salah satunya pick up. Nah, mungkin memang secara teoris demikian. Cuma memang kalau kita lihat di seluruh desa di Indonesia belum tentu mungkin akan cocok semuanya dengan pick up yang dimaksud. Mungkin kalau seandainya ditanya apakah dari pengurus koperasi apakah mereka membutuhkan, mungkin bisa jadi juga nggak semuanya butuh pick up yang skala 4x4 ya, yang cukup besar tenaganya gitu. Mungkin hanya cukup skala kecil gitu. Nah, saya pikir disitulah memang apa namanya yang menjadi krusialnya saat memang secara teori penting, cuma yang menjadi persoalan adalah bagaimana itu pengadaannya itu yang sekarang jadi kontroversi gitu. Kita tahu waktu itu kan pengadaannya itu kan memang sempat bisa dibilang diam-diam ya, seperti kayak misalnya kita tahu tuh informasi ini gara-gara produsen Indianya itu mempublis Iya di website mereka. masing-masing gitu kan, termasuk dari Mahindra Sama gitu. Tata. Setelah itu baru akhirnya ada penjelasan dari pihak Agrinas sebagai pengimpor pick up. Iya. Oke, berarti kan sebenarnya 4x4 ini harusnya situasional dong, nggak di semua tempat. Ya, nggak di semua tempat. Kalau saya ke pelosok aja masih banyak tuh orang-orang yang pakai Innova untuk masuk ke dalam hutan-hutan gitu kan. Maksudnya sebenarnya harusnya kemampuan negara kita dengan produksi mobil-mobil kita harusnya masih sanggup gitu. Kira-kira kalau misalkan nih tahu-tahu DPR minta oke tunda diturutin oleh Agrinas gitu kan. Sisanya itu dipenuhi oleh dalam negeri, memungkinkan nggak Mas Emes? Dengan produksi-produksi mobil kita dalam negeri ini? Produksi mobil dalam negeri kalau nggak salah bisa sampai 1 juta ya, kalau pas paling maksimalnya ya. Iya produksi, tapi kapasitas sampai 2 juta sih kapasitas. Kapasitas sampai 2 juta dan kalau nggak salah tuh salah satu yang paling besar juga kan komersial. Hampir semua merek mobil kita punya mobil komersial ya. Dan pick up itu kan relatif bukan teknologi yang terlalu canggih. Mungkin kalau misalnya mobil-mobil yang suka dipakai pertambangan yang double cabin segala macam itu semuanya impor kan karena sangat mahal dan butuh 4-wheel drive karena kontur pertambangan juga beda dengan kontur perdesaan yang udah ada persawahan kan. Pick up itu kan relatif gampang ditemui, jadi harusnya sih bisa. Dan yang mungkin juga yang harus dipertimbangkan adalah pabrik mobil itu kan belakangnya banyak ya. Apalagi kalau mobil-mobil yang sudah lama diproduksi di Indonesia, pasti spionnya yang bikin industri kecil. Ya ekosistem kita lah, ekosistemnya itu kan dari kita semua gitu. Jok atau segala macam baknya itu semuanya kan berapa ribu industri dan berapa orang yang bergantung kehidupan dari situ. Jadi selain opportunity loss-nya itu yang juga harus diperhatikan sih, Safinas. Oke, nah artinya ini kalau tadi kan Kang Eder sampai bilang diam-diam, tapi sebenarnya diobrolin nggak sih seharusnya hal-hal kayak gini? Maksudnya kan ketika ini keluar, akhirnya Menteri Agus Gumiwang Kartasasmita baru bilang ternyata potensi kita sebenarnya bisa. Sufmi Dasko akhirnya baru bilang nggak boleh ini, kok kayak nggak ada komunikasi gitu. Sedangkan tujuan ini kan untuk Koperasi Merah Putih. Semua udah dijelasin dong Koperasi Merah Putih butuh A, B, C, D, E gitu. Apa ini sebenarnya lagi ngetes-ngetes aja nih, test the water aja gitu. Oh kalau konflik baru diurusin, kalau nggak konflik ya lanjut gitu. Ya memang kita dari sisi media termasuk yang apa namanya cukup kaget juga ya dengan adanya kabar itu. Dan memang kalau kita lihat dari penjelasan masing-masing pihak seperti Agrinas itu bilang bahwa sebenarnya itu sudah disampaikan ke industri-industri, sudah dipanggilin tuh misalnya brand-brand A, brand B itu dipanggilin untuk sanggup nggak untuk memenuhi kriteria seperti ini. Akhirnya mentok-mentok masalah harga lagi, harganya nggak cocok gitu. Artinya memang sudah ada komunikasi ke pelaku-pelaku industri dan akhirnya kan munculkan komplain dari Gakindo, dari Giam dan termasuk Menteri Perindustrian gitu loh. Nah yang disitulah saya pikir yang memang ketidakcocokan antara apa yang disampaikan industri dengan Agrinas gitu loh.